Dimana biasanya kalau IHSG itu closingnya itu shooting star, secara teori biasanya akan terjadi namanya retracement gitu. Secara teori terjadi namanya retracement, makanya kemarin kan heboh tuh, wah akhirnya Gojek dan Tokopedia bisa melantai ke bursa kita gitu. Jadi banyak mungkin teman-teman yang berharap, wah ini kayaknya bakal arah nih gitu. Tapi sayangnya memang market berkata lain seperti itu. Kita boleh saja berspekulasi, tapi balik lagi benar atau tidaknya itu adalah market yang menjawab seperti itu. Nah, di mana kemarin waktu pembukaan IHSG itu sempat lompat kalau nggak salah ke harga 7.355, itu high-nya kemarin gitu. Level Dan segitu. saat itu juga Goto di level kalau nggak salah high-nya 416 ya, kalau kalau saya nggak salah gitu. Jadi itu yang membuat volatilitas di market itu malah fokusnya itu ke Goto aja Kak Krisna. Jadi kenapa kemarin itu saya sampai cek kalau nggak salah transaksi Goto sampai lebih dari 3 triliun gitu. Wah, satu emiten bisa punya transaksi sejumbo itu gitu. Wah, itu buat saya agak kaget juga. Nah, selain itu memang hype-nya Goto bagi teman-teman, kalau beberapa teman-teman mungkin menyadari ikut IPO Goto itu nggak 100% itu dapat penjatahannya. Jadi hanya dapat around 30% kalau nggak salah ya. Pokoknya penjatahannya itu tidak terlalu banyak terdistribusi. Nah, itu yang membuat mungkin teman-teman kita retail atau teman-teman retail itu merasa ingin membeli Goto tadi di pasar reguler seperti itu. Banyak kok saya lihat beberapa teman yang profit juga dari maksudnya di Goto sewaktu dia listing ke pasar reguler, karena kan balik lagi dia listingnya itu tidak langsung arah atau auto reject atas gitu, dimana Ada auto reject ekspektasi. atasnya kemarin kan diperkirakan 422 ya kan Krisna. Iya. Nah, dia hanya opening sekitar 380 lalu ke 400 dan high-nya di 416 ternyata. Kenapa seperti itu? Kalau saya pribadi berkaca dari market capital dari Gojek Tokopedia itu sendiri itu terlalu besar kan. Kita bisa lihat sendiri efeknya ke IHSG kita. Dia baru naik sekitar belasan persen aja kemarin, IHSG sudah lompat ke 7.300. Padahal kalau kita perhatikan beberapa saham-saham khususnya saham-saham komoditas itu malah terkoreksi parah Kak Krisna. Saham-saham komoditas seperti saya lihat kemarin itu ada Antam, Tins dan kawan-kawan itu koreksi sampai 5% seperti itu. Sedangkan market itu masih fokus sama Goto, Goto dan Goto. Hari ini pun saya lihatnya kayak gitu. Walaupun Goto sempat memberikan harapan ya kan, tapi lama kelamaan ternyata dia beriringan. Sekarang tagline-nya di market gini, Buka dan Goto itu bukan balapan arah, tapi balapan ARB kalau saya bilang ya. Karena Goto aja closingnya kalau nggak salah tadi sebentar biar saya cek. Nah, Goto closing minus 3% di 370 dan juga Bukalapak di 322. Jadi emiten ini sama-sama di sektor teknologi dan itu bisa menjadi benchmarking antara kedua emiten ini gitu. Jadi perbandingannya emiten satu dengan emiten yang lain. Kemudian juga sektor-sektor perbankan kita yang mulai kita lihat koreksi, tapi ada satu hal yang menarik dari koreksi IHSG kita dan juga koreksi di beberapa emiten-emiten yang mungkin menjadi andalan teman-teman. Apa sih yang menarik? Nah, yang menarik adalah asing tetap inflow, Kak. Gimana? Dimana dari investor asing tetap inflow. Benar, Dimana benar. dari Nah, live itu live kita setuju sih. sebelumnya, dari bulan Oktober sampai November, pokoknya dari live live kita di awal, saya selalu mengatakan ketika asing inflow dan IHSG terjaga dan kejadianlah tercapai target IHSG 7.300. Dulu kan saya ngomongnya masih IHSG di 6.400 kalau nggak salah. Benar. Nah, saya optimis. Kenapa? Karena salah satunya saya melihat faktor adanya foreign di sana, foreign flow gitu. Nah, kemudian juga untuk apa? Tadi kan foreign udah net buy. Kemudian mungkin beberapa saham yang tetap teman-teman bisa sorry, ketika Goto masuk seperti itu akan terjadi seminggu 2 minggu ini akan terjadi yang namanya normalize pasar, karena kan pasar bingung nih, ada pendatang baru dengan market cap gede, itu pasti akan membuat flow di market itu menjadi acak seperti itu. Nah, untuk normalize-nya mungkin butuh waktu sekitar 1 sampai 2 minggu atau 1 bulan. Sama seperti case Bukalapak kemarin. Begitu Bukalapak listing, IHSG naik kenceng. Kemudian terjadi yang namanya normalize. Jadi dia retracement dulu, koreksi dulu kalau nggak salah itu
ke area 6 ribuan waktu itu, kemudian baru kembali melanjutkan kenaikan. Jadi kalau ditanya sekarang apakah IHSG itu still safe or not, kalau menurut saya itu still safe dari beberapa indikator, salah satunya foreign flow seperti itu Kak Krisna. Oke. Menarik sih Kak, Ja, kalau misalkan kita tadi lihat asing juga melakukan pembelian cukup besar juga ya di Indonesia, khususnya ada aliran dana dari asing itu sendiri, di mana memang mungkin kalau misalkan kita lihat situasi di luar negeri atau um, apa namanya berbagai macam kebijakan-kebijakan dan juga kita lihat perubahan-perubahan yang terjadi di luar negeri atau entah konflik dan lain sebagainya, itu sebenarnya membuat orang-orang yang luar negeri yang sempat berinvestasi entah di negaranya mereka itu melihat peluang nih ternyata di Indonesia justru ada ini ya, ada hal yang bagus dan tempat investasinya memberikan nahan bagus nih gitu kan. Jadi sebenarnya orang Indonesia pun sebenarnya harus lebih percaya lagi ya untuk bisa investasi di pasar modal Indonesia. Nah, sebenarnya kita juga buka peluang ya Jaya buat teman-teman yang baru belajar, sekalian kita informasiin juga nih ya Jaya. Kalau Benar misalkan banget. dalam waktu dekat mungkin kita akan mengadakan namanya sekolah pasar modal ya Jaya. Boleh di tanggal Yes, berapa kita nih Jaya? ya, betul. Kebetulan sekolah pasar modal kita itu akan dilaksanakan pada hari Kamis ya kalau nggak salah ya, tanggal 4, 14 sorry. 14 Karena 14. hari Jumatnya kan libur jadi tanggal 14 April gitu. Nah, jadi masih ada waktu kurang lebih 2 hari untuk teman-teman siapa aja, siapa tahu aja ada yang ketinggalan live ini, kemudian pengen nih, Kak, saya pengen dong belajar lebih dalam tentang pasar modal, terutama bagaimana cara membaca flow asing dan sebagainya gitu ya, dan analisa-analisa yang dibutuhkan seperti analisa fundamental dan juga teknikal, itu kalian bisa datang ke sekolah pasar modal digital ya sekarang Kak Krisna ya, karena Iya. sedang di ranah COVID seperti ini, kita masih membuat sekolah pasar modal digital itu di hari Kamis tanggal 14 April seperti itu. Untuk ketentuannya nanti bisa dilihat di apa IG Bursa dan juga IG MNCS underscore Bali seperti itu. Oke, asik. Nanti buat teman-teman bisa langsung belajar di sana juga untuk biar tahu nih lebih detail lagi nih cara dan strateginya. Nah, balik lagi cerita tadi aja. Tadi udah membahas tentang market kita ya kurang lebih apalagi dengan euforia dan kalau kita lihat perkembangan dari GoTo itu sendiri pasca dari dia IPO ya setelah dia IPO. Nah, kadang-kadang pertanyaan investor selanjutnya kita masih masih membahas di sana ya sebelum kita ke sektor lainnya gitu aja. Nah, kalau misalkan kita lihat apa sih sebenarnya strategi yang kiranya bisa dilakukan nih oleh investor yang sudah masuk dulu ini, perkembangannya kira-kira gimana ke depannya? Apakah dia kayak tadi Puja sempat menyampaikan bahwa malah justru ARB nih bakal turun nenek. Ini ada apa namanya hal apa sih yang perlu diwaspadai untuk teman-teman dan apa yang perlu dilakukan khususnya ketika dia membeli misalkan GoTo itu sendiri di harga yang cukup tinggi misalkan seperti itu ya. Ya, sebenarnya kalau teman-teman perhatikan juga, memang ketika kita mengikuti saham-saham yang sedang hype ya, memang hal yang terjadi adalah kita kebanyakan FOMO atau fear of missing out. Kayaknya ini ketika kita mengikuti flow ini, kita bisa mendapatkan profit yang lebih tinggi seperti itu. Tapi nyatanya ketika kita sudah in atau kita sudah masuk ke dalam ekosistem tersebut atau emiten tersebut, yang kita dapat malah kerugian seperti itu. Nah, gimana sih tipsnya kalau teman-teman yang belum masuk ataupun sudah masuk nih misalkan, nah, dalam keadaan floating minus, kalian harus tetap lihat, harus tetap kawal, karena gini, kalau emiten baru yang namanya baru melantai di pasar di bursa saham, itu kan kita belum bisa lihat kinerja historisnya secara candle ya, atau price action harganya. Nah, itu kalian harus tetap kawal dengan yang namanya kalian memiliki trading plan gitu. Jadi trading plannya berapa, kan trading plan itu beragam, ada yang di minus 3% harusnya sudah out, kemudian ada yang di 5% sudah out. Nah, di mana saat yang menunggu GoTo yang paling tepat menurut saya, kembali lagi cari bottomingnya kalau nggak salah di harga dekat-dekat IPO, karena kemarin kalau kalian perhatikan kebijakan green shoe itu sangat-sangat berpengaruh teman-teman. Yang saya perhatikan kemarin ada order sekitar 30 juta lot itu dibagi jadi tiga. Jadi di harga IPO 338, 336 dan 334 itu benar-benar dibentengi seperti itu. Dibentengi oleh para investor mungkin terkait juga dengan kebijakan green shoe tadi. Gitu. Jadi tebel-tebel banget nih investor yang masih mau jaga barang di sana seperti itu. Nah, untuk kembali lagi untuk masalah Gojek atau Tokopedia ini, teman-teman harus
punya trading plan masing-masing intinya, karena sektor teknologi kita sebenarnya balik lagi masih belum se-hype indeks-indeks lainnya seperti yang kita lihat. Indeks-indeks di luar seperti Dow Jones, S&P 500 dan lain sebagainya itu valuasi dari sektor teknologi itu gila-gilaan naiknya. Cuma sekarang permasalahannya adalah ketika saya baca berita tadi, yield obligasi itu semakin naik ya di Amerika Serikat, itu yang membuat ya sektor-sektor di khususnya sektor teknologi itu sebenarnya sedang tertekan teman-teman. Nah, apakah ini merupakan peluang? Balik lagi jika ketika biasanya ketika yield dari obligasi itu naik, yang salah satu yang paling tertekan adalah sektor teknologi. Maka dari itu mungkin teman-teman bisa hindari dulu sektor teknologi ini sampai kita menemukan di mana bottomingnya atau di mana dia mulai reversal seperti itu. Tapi untuk prospek ke Jadi bisa depannya gimana aja? pertimbangkan. Untuk Gimana? prospek ke depannya kira-kira gimana sih Jeff untuk Ya, ceritanya? kalau untuk prospek ke depan teknologi kan kita balik lagi ya, karena kan dunia ini semakin lama semakin canggih seperti itu. Benar. Pastinya akan sangat-sangat menarik di sektor teknologi. Cuma kita kan masih melihat nih, belum terlalu banyak sektor-sektor teknologi itu yang membukukan laba. Dia lebih menjual ke dalam fundamental secara masa depannya aja, tapi belum diiringi dengan kinerja yang real seperti itu. Kinerja realnya masih minus walaupun kinerja minus tersebut sudah mulai pelan-pelan tercover, sudah mulai pelan-pelan mungkin suatu saat akan menjadi BEP dulu, baru selanjutnya bisa menghasilkan yang namanya profit kan seperti itu ya. Nah strateginya mungkin untuk teman-teman yang mengikuti hype, tunggu dulu agak reda marketnya, yes kemudian baru masuk gitu. Jadi Tapi salah satunya tadi juga saya cek IHSG kalau nggak salah sempat turun sampai 7.100 gitu. Karena kalau teman-teman cek, saya nggak bisa share slide, jadi kalau kalian cek itu ada di sekitaran 7.100-an teman-teman, kalau yang buka OILT nanti itu kalau nggak salah ada yang namanya gap di sana, dan gap itu pasti pelan-pelan akan tertutup seperti itu. Nah, sekaranglah waktunya retracement bagi IHSG seperti itu. Jadi ketika dia retrace sebentar, nah tadi sempat turun ke 7.147 ya, dimana dia sebenarnya udah nutup gapnya. Gapnya itu ada di range sekitar 7146 sampai 7150-an gitu. Nantinya sudah sempat turun walaupun tidak closing di sana, cuma sudah sempat menutup. Kemudian sekarang baru lanjut kenaikan, namun ternyata di akhir juga kembali terdorong oleh seller gitu. Kalau kita lihat mungkin IHSG ini akan terjadi normalize seminggu 2 minggu ke depan, akan ada sideways sih, lebih ke arah sideways dulu gitu. jadi Sebelum memang menurut kemarin saya banyak poinnya yang adalah ya juga nggak gimana aja? ya karena seminggu 2 minggu ke depan, karena ketika masuknya Goto ini akan terjadi normalize, maka dari itu kalau flow asing tetap konsisten, harusnya IHSG akan melanjutkan kenaikan. Tapi kita tetap harus punya plan ketika IHSG ternyata tidak seindah yang kita kira seperti itu. Karena memang apa namanya, nah trading plan itu sendiri sangat penting ya buat buat investor-investor biar meminimalisir resiko yang akan terjadi. Dan juga mungkin tadi banyak yang bisa dibilang kenapa terjadinya itu mungkin banyak yang taking profit juga nih pas yang kemarin gitu ya. Jadi memilih untuk menjual segera nih, barang yang sudah dibeli sebelumnya seperti itu untuk menghindari mungkin ya lagi-lagi trading plan yang udah ditetapkan gitu kan. Nah, Jah, beralih ke isu lainnya mungkin kita kalau misalkan kita lihat memang sektor teknologi seperti itu dan saya rasa tadi Puja juga menyampaikan bahwasanya nanti kita tunggu ininya dulu apa namanya pergerakannya dia dulu untuk teman-teman yang kiranya udah punya gitu mungkin bisa diimbangi dengan trading plan dan kalau misalkan yang belum punya mungkin kita lihat dulu ke depannya untuk pada akhirnya dia uh, ke break even pointnya dia ya bisa dibilang ya menemu titik tengahnya dia di harga yang pasti yang berapa sih sebenarnya kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat nih konflik lagi-lagi emang masih masih belum belum reda, reda tapi masih berefek nggak sih kira-kira jadi isu tersebut masih bisa menjadi satu isu yang perlu dikhawatirkan atau justru sebenarnya tidak terlalu berpengaruh nih tentang isu konflik antara Ukraina dan juga Rusia nih.
Yes, tentu saja Kak Krisna. Kalau konflik tersebut tentunya sangat-sangat berpengaruh ya terhadap IHSG kita dan perkembangan ekonomi secara global ya kan. Karena baru-baru ini juga kemarin kalau nggak salah ada berita Bennett gini apa Bennett call dari Rusia juga yang membuat jadinya beberapa buyer-buyer itu pindah gitu mencari cooking cooking coal itu salah satunya kemana ke Indonesia seperti itu. Nah inilah sebenarnya yang membuat kita di Indonesia sebagai penghasil apa namanya penghasil komoditas yang terbesar juga ya salah satu yang terbesar ya mungkin bukan yang paling besar tapi salah satu yang terbesar di dunia itu bisa mendapatkan keuntungan dari hal tersebut seperti itu. Nah, di mana DMO apa namanya? Sorry, di mana Jepang waktu ini saya lihat juga beritanya seperti itu karena ada ban coal tadi itu akan memindahkan maksudnya beli coal itu dari tempat lain seperti itu. Salah satunya mungkin bisa ke Indonesia. Nah, kalau di Indonesia kita bisa lihat biasanya kalau di Jepang itu kan nyarinya cooking coal ya. Jadi kita bisa perhatikan beberapa emiten seperti kalau nggak salah itu ada di Adaro atau PTBA seperti itu. Jadi disclaimer on ya. Jadi emiten-emiten tersebut ataupun komoditas khususnya ketika mereka sudah kena yang namanya apa isu kemudian apa namanya tuh terjadi peluang di sana. Nah, siap-siap biasanya 1 minggu 2 minggu atau sorry sebulan atau 2 bulan ke depan mungkin akan terjadi hal yang menarik lagi seperti ya namanya history repeat itself seperti itulah kalau saya bilangnya kenapa karena saya melihat balik lagi ketika penurunan harga asing itu bukan jualan tapi dia malah flow di balik flow asing ini pasti ada sesuatu seperti itu. Nah kenapa kenapa kok flow asing itu semakin besar tapi kenapa lokal mau jualan ya memang harus seperti itu. Kenapa? Kalau nggak ada yang orang jualan, gimana harga mau naik? Kalau semua ngekip, Iya, kapan dong naik harga sahamnya? Kan seperti itu ya. Balik lagi, jadi lokal kita juga harus merelakan melepaskan saham-sahamnya untuk di taking profit juga. Selain mereka mendapatkan keuntungan, kita semua juga mendapatkan keuntungannya dari kenaikan harga. Karena balik lagi, kalau orang yang punya barang semuanya pegang barangnya nggak ada yang mau jualan karena dia tahu barangnya bagus, ya gimana cara naiknya? Seperti itu benar. susah nah tidak Dan terjadi terkadang balik juga lagi tidak ketemu titik apa supply and demand-nya jadi benar. kalau supply tidak bertemu demand dan demand tidak bertemu supply bagaimana pergerakan harga itu bisa terjadi kan seperti itu ya. Ya, dan selain itu juga kalau misalkan sudut pandang orang ya mungkin beda-beda aja. Kalau misalkan saya Puja mungkin melihat satu harga di satu emiten itu bisa terkategori mahal, tapi di saya, menurut saya itu belum tentu mahal kayak gitu. Jadi makanya bisa jadi saya membeli, Puja yang jual gitu kan. Karena perbedaan Iya, itu sendiri. Jadi adanya transaksi di pasar modal ya lagi-lagi karena adanya permintaan dan penawaran juga kalau menurut saya itu asumsi atau bukan asumsi ya justru sudut pandang setiap orang tuh beda-beda terhadap perusahaan tersebut di mana pada akhirnya membuat terjadilah transaksi itu. Nah, balik lagi ya kira-kira nih isu lain bukan isu lainnya hal-hal lainnya yang lagi perlu diperhatikan nih isu-isu yang dalam waktu dekat khususnya di Indonesia sendiri kalau kita lihat mungkin ntar lagi kita menyambut Lebaran nih ya. Nah itu gimana nih ya kalau misalkan ada nggak sektor-sektor yang kiranya bisa diperhatikan dan bisa menjadi pilihan buat investor nih? yes, kalau balik lagi kita berkaca ke sektor-sektor mungkin kita bisa bilangnya lebaran efek ya gitu mungkin ya. Maksudnya efek dari lebaran tadi mungkin kita bisa perhatikan beberapa sektor khususnya mungkin di bidang ayam-ayaman walaupun dia terkoreksi namun yang saya lihat dari segi teknikal tidak terlalu buruk gitu. Karena balik lagi market kan tadi sedang koreksi walaupun closingnya sekarang ternyata naik 0,15% seperti itu cuma kan kenaikan ini ditopang kalau saya lihat dari sektor perbankan khususnya BCA yang naik hampir 1% hari ini kan seperti itu ya. Nah di mana sektor-sektor biasanya yang terefek atau kena imbas saat Ramadan itu yang biasa saya pantau adalah sektor ayam-ayaman saya bilangnya gitu atau consumer cyclical. Jadi seperti mungkin bisa teman-teman perhatikan emiten seperti Java, Main dan juga Cepin ya seperti itu. Jadi disclaimer lagi kalian harus melihat di mana entry point yang tepat tergantung dari tipikal investor yang kalian miliki. Contohnya kalau kalian memang tipikal adalah buy on support ya kalian harus cari supportnya di mana seperti itu. Selain itu ada juga sebenarnya emiten-emiten yang kalau
kalau lebaran kan katanya belum afdol nih kalau lebaran belum punya baju lebaran baru seperti itu kalau saya kalau nggak salah ya correct me if I wrong gitu. Jadi emiten-emiten retail seperti Ramayana dan juga Matahari itu bisa menjadi salah satu faktor gini juga apa namanya pilihan juga untuk kalian yang mau memanfaatkan momentum short term ini di mana pasti saja ketika ada lebaran seperti ini emiten-emiten ini akan mendekati peaknya atau puncaknya seperti itu puncak resisten terdekat lah saya bilang. Seperti itu. Jadi perhatikan sektor ayam anyaman dan retail sih kalau saya lebih melihat ke sana. Cuma memang karena lebaran kali ini special case gitu, di mana lebaran kali ini adanya perang dan juga memang ada sektor teknologi yang baru masuk. Jadi market itu masih lebih condong ke sektor teknologi dan juga sektor komoditas seperti itu. Mhm. Tapi nggak menutup kemungkinan sih kalau menurut saya karena mungkin ada orang-orang juga yang kangen nih sebenarnya pasca pandemi ya. Jadi memang masih kita di apa namanya diisukan masih ada isu terbaru terkait dengan varian yang baru terhadap COVID itu. Tapi kan tidak secara signifikan terpengaruh seperti COVID-COVID sebelumnya. Dan justru banyak juga orang yang mungkin kangen nih karena apalagi ada perubahan kebijakan terkait dengan ini ya apa namanya perubahan liburan seperti itu kan yang awalnya hanya hanya berapa hari jadi diperpanjang nih liburan Lebaran dan itu juga membuat perekonomian akan semakin berputar yang dimana juga mungkin kalau misalkan seperti tadi sektor-sektor yang kiranya bergerak di bidang tersebut gitu akan ada lah pemasukan seperti itu. Nah, menindaklanjut ini dari kebijakan dari pemerintah menarik juga nih ja dengan adanya pelonggaran ya kan pelonggaran atau dirubahnya hari libur ini tentu kan akan ada satu lonjakan ya terhadap permintaan baik itu arus mudik dan lain sebagainya. Nah ini transportasi ini gimana aja? Karena pasti ada beberapa sektor-sektor yang mungkin akan diuntungkan juga nih ya kan perusahaan-perusahaan yang sudah tercatat di pasar modal yang dimana dia memang lini bisnisnya itu adalah mungkin ada yang bus atau transportasi lainnya. Nah ini boleh diceritakan sedikit nih ya. Ya, kalau saya berpikir lebih ke arah ini kali ya. Apa namanya beberapa emiten kan memang sudah dia melisting juga. Tapi kalau balik lagi kalau libur Lebaran ini diperbolehkan kan balik lagi dengan menaati protokol-protokol kesehatan yang ada, itu sepertinya salah satu emiten yang bisa kalian amati adalah Jasa Marga. Karena balik lagi Jasa Marga kan penyedia jalan tol yang pasti akan digunakan nih gitu. Nah, kebetulan Jasa Marga itu ditutup menguat hari ini 1,40%. Kemudian balik lagi tadi kan saya juga sempat tuh mention juga retail-retail mungkin dalam waktu dekat juga properti akan pelan-pelan mulai bangkit seperti itu karena kita juga menuju masa endemi dan juga mall-mall terutamanya mall-mall seperti Pawon atau Alam Sutra dan lain sebagainya itu akan mendapatkan apa namanya sentimen positif seperti itu selama liburan Oke, apa selama liburan liburan ini Lebaran. Ini ada pertanyaan nih Lebaran. ya. Ya dari Pak Tiker Trik nih. Apakah penjualan saham Concordan Investment selaku afiliasi dari Infinity yang menyebabkan penurunan SIDO belakangan terakhir? Ya. Ya, sebenarnya kalau saya boleh jujur, saya tidak terlalu mengikuti Sido, tapi semenjak Sido membagikan dividen, setahu saya kemarin asingnya banyak yang keluar, seperti itu. Jadi kalau untuk penjualan saham kontrak investment selaku afiliasi dan affinity dari Sido itu, saya juga kurang begitu tahu. Cuma asing itu sudah outflow, bisa dividennya kan come date-nya kalau nggak salah tanggal berapa ya? Jadi sebelum dividen asingnya itu sudah out duluan kak. Oke. Ketika asingnya sudah out duluan, itulah yang menyebabkan harga saham Sido itu mulai merosot pelan-pelan. Karena terjadinya namanya panic selling. Ketika ada dana besar yang keluar, pasti pergerakan harga itu akan melaju turun. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian ketika retail sudah melihat pergerakan harga itu mulai turun, mereka akan berbondong-bondong. Mereka pingin jualan, ikutan jualan. Nah, itulah yang membuat kenapa sih Sido ini semakin hari semakin turun. Nah, sampai sekarang Sido itu ditutup di level kalau nggak salah 905 seperti itu.
Nah, balik lagi mungkin bisa dipertimbangkan kalau emiten-emiten seperti Sido ini mungkin lebih cocok kita bilangnya ke arah investment karena dia merupakan second liner yang memang growth-nya masih bagus. Justru mungkin penurunan dari Sido ini bisa menjadi lampu hijau buat teman-teman yang masih belum punya sahamnya untuk melihat kira-kira sampai mana penurunannya, kemudian bisa mulai dicicil beli seperti itu sih menurut saya. Atau yang justru kalau udah punya mungkin bisa di averaging down ya untuk Ya, ditangkap. kalau udah punya mungkin di average down, tapi balik lagi kalau memang itu untuk swing trade harusnya ketika Hmm. kalian melihat trennya sudah mulai patah di arah Sidona. Harusnya kalau kalian memang punya dari bawah, kemudian kalian sudah mulai melihat trennya patah dari arah 1000, pasti 1000 di resistannya 1000, itu harusnya kalian sudah consider untuk yang namanya cut loss. Karena di sana kalian sudah juga mendapatkan yang namanya dividen seperti itu. Kalau kalian mulai masuknya dari titik akumulasi ya. Tapi kalau kalian belinya buy on breakout ya on break menang, kalian harus ketat di trading plan seperti itu. Oh, Kalau kalian belinya saat akum atau saat sideways, harusnya kalian masih profit. Makanya dari itu ketika profit, kalau bisa jangan jumawa, tapi kita harus perhatikan juga yang namanya trailing stop. Jadi jangan sampai posisi yang sudah plus itu menjadi minus seperti itu. Minimal kita bisa semua taking menjawab. profit ya 3-4%. Misalkan sudah 10% nih profitnya. Kemudian trailing stop ya kalau kita dapat 5-7% kan masih lumayan seperti itu. Tapi jangan sampai itu menjadi berbalik minus karena kita terlalu confident. Biasanya itu yang terjadi pada trader ataupun investor pemula kan. Nah, ketika mereka sudah menemukan saham dan sahamnya jalan, tingkat confident mereka meningkat seperti itu. Ketika tingkat confident meningkat, mereka mulai mengabaikan yang namanya trading plan. Di sanalah awal Oke, kehancuran dari semoga seorang menjawab trader ya Pak investor. Peter. Biasanya gitu. Hmm. Semoga menjawab ya. Kalau misalkan ada pertanyaan ini boleh nih Pak Peter. Jadi itu analisa yang Ya, semoga disampaikan. menjawab ya Pak. Sampai Ya. tadi tiker tik tiker trik. Dia ini sering banget bareng sama kita aja. Oke. Oke, nah Berarti itu Bapaknya tadi. semangat untuk belajar seperti itu Kak Krisna. Nah, kalau misalkan sektor lainnya mungkin boleh dibahas sedikit ya. Sektor-sektor lainnya yang kiranya Oh, bisa ya, menjadi mungkin pilihan buat teman-teman investor. yes, mungkin saya bisa masuk ke sektor-sektor yang ini mungkin ya, apa namanya itu yang direkomendasi hari ini oleh MNC Sekuritas Pusat kita. Jadi untuk daily scoop-nya kalau kita bilang daily scoop atau pergerakan saham-saham apa rekomendasi emiten harian itu mungkin di hari ini masih ada di BRI ya. Menurut saya BRI masih oke banget. Justru penurunan BRI ini adalah salah satu hal positif yang sebenarnya harus ditangkap oleh para investor. Kenapa? Karena ketika terjadi koreksi dan bursa sedang normalize, blue chipnya tetap diakumulasi seperti ini biasanya menjadi pertanda BRI itu ya soon atau sebulan 2 bulan ke depan akan break lah, balik lagi ke level di atas 4.700 seperti itu. Kemudian ada juga saham BRPT atau Barito Pacific. Nah ini kebetulan naik sekitar 1,72% seperti itu. Itu menarik dan di sektor properti kita ada Pawon. Jadi Pawon salah satu emiten yang paling menarik di antara semua properti karena sebentar saya lihat polanya dulu. Untuk Pawon Pakuan. ya Pakuan Mall. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Pawon ada sedikit ini double bottom gitu. Jadi neckline-nya di sekitar area 15 sampai 520. Kalau break area itu harusnya Pawon bisa melanjutkan kenaikan sampai minimal 540 seperti itu. Mungkin bisa dipertimbangkan untuk consider bagi teman-teman yang masih belum punya. Nah, Itu sih setuju banget. BRI, Pawon. Dari sektor perbankan, Big Banks masih oke banget dengan inflow-nya. Kemudian juga perhatikan blue chip seperti ASI dan juga Telkom. Itu sih untuk teman-teman investor.